pakai baju koko, sampai saya bingung ini mana yang Ustaz. Ya. Ibu Kapolsek hadir bersama kita mengamankan. Bapak Gubernur karena kesibukan mengirim Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota pun sibuk juga mengirim wakilnya. Tapi kita yakin mereka sibuk karena mengurus urusan kita, karena mereka adalah ulil amri. Ulil, orang yang amri, mengurus urusan. Ulil amri, mengurus orang banyak. Maka mereka juga di akhirat akan ditolong oleh doa orang banyak. Doakan pemimpin-pemimpin yang menggunakan kekuasaannya menolong agama Allah, maka mereka akan ditolong Allah di padang mahsyar. Tapi kalau dipakainya kekuasaan menghinakan agama Allah, maka akan dihinakan Allah. Kita yang beramal sekarang, apa yang kita tanam sekarang, itu yang akan kita petik dan kita tuai di akhirat nanti. Betul? Ditanam padi yang akan dipanen. Ditanam kelapa yang akan gugur berbuah. Mungkinkah menanam rumput akan menuai padi? Bisa juga kalau padinya dibeli. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama ini bukan sembarangan. Dapat ibu nanti yang ditanya oleh anak-anaknya, setelah pulang dari sini ditanya oleh keluarganya, dari acara apa tadi? Resmian Masjid Al-Hamra. Apa itu arti Al-Hamra? Abu Somad tadi bercerita tentang sejarah Al-Hamra panjang lebar sampai ke Real Madrid Barcelona. Terus apa hubungannya? Saya lupa. Ya. Jangan khawatir, jangan takut, karena rekamannya ada. Tinggal buka saja Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe. Ini kamera banyak sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan kameramen kita sampai akhir acara tidak pusing-pusing. Mereka berdiri, bayangkan matanya terpejam sebelah. Tolong diganti-ganti. Ada yang ceramah dapat pahala, ada yang dengar ceramah dapat pahala, yang menyusun acara, pasang tenda, kipas angin, menertibkan semua dapat pahala. Tapi yang merekam, menyebarkan, maka pahala mereka berlipat ganda, ditonton oleh orang seluruh dunia yang ada paketnya. Betul. Apa makna yang ingin saya sampaikan? Jangan sangka yang ceramah para alim ulama, para habaib. Hari ini para habaib kita datang, tak dapat saya sebut satu persatu. Mereka adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalir darah Nabi menetes dalam badan mereka. Kita kasihi mereka, kita sayangi mereka, kita menjadi muhibbin pencinta mereka. Mudah-mudahan di surga kita akan bersama dengan datuk moyang mereka. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Dulu ketika pengajian bersama para habaib, Habib Kuitang, Habib Al-Antas, Habib As-Sakab, Habib Ibn Syihab, para habaib menyembelihkan kambing, menyembelihkan lembu, jamaah berdatangan melimpah ruah. Mereka berdakwah dengan kelembutan. Akhirnya nenek moyang kita pun bersyahadat yang sebelumnya tak mengenal Allah. Saat itu mulut mereka berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dapatkah kita balas budi baik mereka? Tidak, kecuali dengan tetap menyambung silaturahim. Makanya kajian para habaib, para kiai, tuan-tuan guru, alim ulama hadir, datang, baca kitabnya, dengar, paham, alhamdulillah.
pulang. Jangan, tetap aja dengar. Ada orang datang mencari ilmu, tapi ada orang datang mengharapkan barokah. Mana yang paling penting, ilmu apa barokah? Ilmu yang barokah. Ya. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat ilmu dan barokah. Amin. Ilmu apa? Ilmu kalau punya uang bangun masjid. Kalau punya uang beli mobil, bagus. Bagus. Ragu, mau bilang bagus, takut dibilang salah. Ya. Mau bilang nggak bagus, memang udah niat mau beli mobil. Ya. Punya uang buat rumah besar, bagus. Bagus. Bagus, apa salahnya? Dengan syarat rumah yang besar itu untuk buat pengajian. Punya uang beli motor, bagus. Bagus, motor cepat, satu kali gas 120 km. Saking kencangnya lewat masjid. Ya. Bagus kalau punya motor, nampak masjid belok. Coba di setel, nanti kasih tahu sama yang toko jual motor. Saya mau beli motor. Bapak mau beli motor apa? Ada Honda, ada Kawasaki, ada Ninja, ada Superman, ada Batman. Ya. Mau beli yang mana? Saya mau beli motor. Kalau nemu masjid langsung otomatis belok sendiri. Ya. Motor dibawa ke masjid, mobil bawa anak keluarga sahabat tetangga sholat ke masjid berjamaah, ada pengajian tabligh akbar hadir. Mobil, motor, rumah nggak salah. Punya uang beli mobil, bagus. Punya uang beli motor, bagus. Punya uang beli rumah, bagus. Punya uang kawin lagi, bagus. Saya cuma mancing-mancing mereka. Ternyata inilah luapan ketakutan saya. Begitu saya mancing mereka semuanya bilang malu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid akan tetap kekal abadi selama langit terkembang, selama bumi terhampar. Masjid Al-Hamra orang akan tetap sholat berjamaah. Berduyun-duyun sholat berjamaah seperti keran air yang dibuka lepas deras mengalir pahala ke makam Abdul Somad. Ya. Kok dia yang dapat? Dia nggak pernah beli semennya, nggak pernah wakaf tanahnya, kok tiba-tiba pahala ngalir ke makam dia? Tanda tangan. Lagi dimuliakan Allah SWT yang tampil ke depan Abdul Somad, yang dilihat orang banyak Abdul Somad, tapi yang mewakafkan tanahnya, yang membeli kerikil dan batunya, yang mendesain, menggambar bunga-bunganya sampai indah seperti ini. Yang paling sulit dari semua ini adalah yang memasang kalimat Allah di atas kubah. Itu kalau jatuh patah. Tapi mereka tidak ada satupun yang tampil ke depan, namanya tak disebut, orangnya tidak kelihatan, tapi pahala mereka lah yang paling besar. Yang nampak hari ini hanya Abdul Somad. Ada nggak dari protokol manggil berikut ini? Mari kita dengarkan kata sambutan dari yang ngaduk semen. Nama mereka tidak disebut, orangnya tidak ada, tapi pahala tetap mengalir ke makam mereka. Nah, yang hadir acara peresmian ini kira-kira dapat pahala nggak ya? Apa yang bilang? Nanti saya carikan dalil. Sekarang belum dapat lagi. Tapi insya Allah kita berniat dalam hati, diberikan Allah kelapangan rezeki, maka ibu kasih tahu anaknya, anakku, aku ingin kau jadi orang kaya, dan kalau kau kaya kau bangun masjid. Setuju? Ibu kasih tahu anaknya. Selama ini ibu salah menasihati anak. Nah, mama ingin kamu jadi PNS. PNS gaji sebulan golongan 3D 2
2.500.000. Tambah uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Gimana dia mau bangun masjid? Bangun rumah aja 3M, 3 kali minjam. Ya. Maka kita doakan anak-anak kita menjadi konglomerat kaya-kaya semuanya. Ya Allah yang hadir pagi ini, yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan anak-anak cucu kami dapat mendirikan masjid 1000 Al-Hamra dari mulai Sabah sampai Papua. Amin. Setuju? Yang nggak setuju nggak apa-apa. Yang nggak suka silakan pulang. Emangnya bisa pulang? Motornya parkir sulit. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihati anak jangan macam-macam, nasihati anak jangan kena narkoba, nasihati anak jangan sampai kena seks bebas. Katakan kau mesti berhasil, kau jujur dan amanah, kau menjadi bisnismen, entrepreneur, tapi kayamu bukan untuk memperturunkan hawa nafsu. Puncak kekayaanmu lah, kau akan membangun masjid. Allahu Akbar. Kau kaya, hartamu banyak, apakah mobilmu 5 yang mahal, yang megah, yang mewah itu akan dibawa mati? Tinggal 5 mobil mengiringi jenazah, di depan ambulan, di belakang mobil mewah. Semuanya, semua orang yang berdiri di pinggir jalan melihat iring-iringan mobil mewah seperti melihat kucing. Itu berapa harganya? 500 juta. Itu berapa harganya? 2 ekor. Yang sakit jantung pingsan, yang diabetes naik. Tapi ada satu yang paham, tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena 5 mobil itu hanya sampai pelataran parkir, dan selesai pemakaman semua mobil dibawa pulang ke rumah. Hari pertama istri masih menangis, "Papa!" Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang, buah hati belayan jiwa. Oh, dia update status setengah napas kubur. Hari ketiga dia mulai nonton TV, infotainment. Iya. Bulan kedua dia mulai buka lagi, mana STNK dan BPK. Bulan ketiga dia mulai jual, mau kawin sama brondong. Sekarang kau tertawa, tapi kalian akan mengalami seperti itu. Waspada. Tapi kalau uang itu kau simpan, kau tabung, niat baik, bangun masjid, maka inilah yang akan kekal abadi. Pagi belum terbit matahari, sudah menetes pahala, terang kuburmu, lapang makammu. Kenapa? Karena mereka di masjid mendoakan, Allahumma ufir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami, saudara-saudara kami yang lebih dulu mati daripada kami, yang lebih dulu beriman daripada kami. Mengalirlah ke makam orang-orang yang membangun masjid dan yang menandatangani prasasti. Menandatangani itu sebenarnya nggak dapat apa-apa. Saya cuma ngasih tahu aja, jangan sakit hati. Orang yang dengki sakit hati cepat mati. Jamaah tidak mungkin marah saya tanda tangan, karena di sini semua adalah pencinta orang-orang soleh, orang-orang baik. Yang marah itu siapa? Orang yang sakit hati. Dia tidak mungkin datang kemari. Mereka cuma beraninya di internet aja. Dia berani membuli kita di sini. Tengok aja. Emang berani menghadapi di muka polsek? Dan semua kita adalah hamba Allah. Jangan hambakan dirimu pada harta, karena harta
kuasa, karena kuasa akan sirna. Jangan hambakan dirimu pada siapapun, tapi hambakanlah pada Dia. La ilaha illallah, yang kekal abadi. Saat dunia hampa, saat dunia binasa, saat semuanya seperti debu-debu yang berterbangan di atas cakrawala kekuasaan Allah. Ambil tepung, letakkan ke tapak tangan. Siapa yang sombong? Siapa yang punya rumah besar? Siapa yang punya mobil mewah? Pulang dari sini, ambil tepung, hembuskan keluarnya. Orang yang sombong. Insya Allah dia nabung. Kami sedang mengingatkan dia bahwa semua akan sirna, bahwa semua tidak ada yang kekal abadi, hancur berkeping, rumah megah akan berlumut, kemudian dijual oleh anak-anak. Mereka hanya akan mewarisi yang kita cari pagi, petang, siang, malam, beras keringat, panting, tulang, tukang langkah, lintang, bukan. Tapi masjid yang indah, anak-anak muda akan tetap sholat di atas. Kenapa anak muda selalu kalau sholat di atas? Mereka datang terlambat. Yang tua-tua di bawah cepat datang. Kenapa mereka cepat datang? Karena istrinya ngusir. Hah? Itu masih bilang ngaji. Coba. Nanti kalau gak cepat nanti matinya payah. Coba. Jangan tersinggung melapor. Saya ceritakan ini kan orang-orang tua yang soleh-soleh. Kita doakan mereka mati husnul khotimah. Semangat kali. Niat betul mereka bapak cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebelum Abdul Somad mati, izinkanlah supaya Abdul Somad punya rezeki bisa bangun masjid. Peresmian Masjid As-Somad ditandatangani prasastinya oleh Abdul Somad. Begitu mati di akhirat, ya Allah, mana masjid yang kubangun? Masjid yang kau bangun pahalanya tidak ada karena kau posting di Facebook tiap hari. Supaya kita jangan ria. Ini peresmian masjid ini ria. Ini ngapain undang ramai-ramai? Kenapa nggak diam-diam aja? Ini bukan ria, Mas Bro. Ini namanya syiar. Syiar. Betul. Syiar itu artinya apa? Kalau bahasa kami di Riau, syiar itu artinya show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Beginilah kuatnya umat Islam sampai ujung, tak bertepi, tak di mana ujungnya. Sampai ujung tak nampak. Tadi saya disuruh turun di sana. Bayangkan kalau saya turun di sana. Sini, turun di sini. Andai saya turun di sana sampai ke sini sudah copot semua. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi mungkin kakinya hampir terlindas. Histeris dia buka mulut, Ustaz. Nampak dari dalam mobil, Ustaz. Saya sangka dia nyambut kaki hampir. Mohon maaf, 10 jari diangkatkan Abdul Somad. Bukan Abdul Somad sok mantap, sok hebat. Tentang pakai mobil itu pun entah mobil siapa. Bahayanya. Emang nggak bisa jalannya? Emang nggak bisa jalan kaki dari sana? Bukan nggak jalan, takut ya. Iya kalau jamaah cuma narik sorban. Narik ke sana. Jelas. Ini perlu dijelaskan, kalau tidak nanti jadi fitnah, akan menjadi dosa. Betul? Oleh sebab itu maka anak-anakku yang muda-muda, adik-adikku yang gagah perkasa, ibu-ibu yang bisnis woman, wanita karir,
pergi belanja. Dulu waktu masih susah nunjuknya masih pakai jempol. Ikannya berapa? Berapa setelah kaya? Berapa? Tapi semuanya akan tinggal tak berkesan. Beli mukena cukup 2 aja. Ini mukena sampai 7. Hari Senin hijau, hari Kamis pink, hari Jumat hitam. 2 aja cukup. Ustaz, saya mukenanya 1. Jangan. Nanti teman di sebelah nggak khusyuk. Orang sholat ingat Allah, dia ingat laundry. Nah, yang ada niat mau beli sepatu 2 juta, pergi ke mall. Ini berapa? 2 juta. Ah, saya beli ini. Wah, jalan sejuta, 2 juta. Beli sepatu 200.000 cukup. Saya kemarin pergi ke Sudan, saya tanya sepatu kulit, ini berapa? Disebut harga. Saya hitung kalkulator 200.000. Saya beli 2. Pulang. Oh, cuma alas kaki dari tai ayam aja. Apa kita aja yang merasa hebat? Sepatu mahal. Sekali berdiri 20 juta. Sepatu 5 juta. Celana 5 juta. Baju 5 juta. Semuanya kredit. Kredit. Hidup bangga, kaya, megah, mewah, sombong, tapi lebih baik kok hidup bersahaja. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak ada apa-apanya. Sepatu cuma 200.000, celana cuma 100, ini juga cuma 50, terus kredit juga. Ini tadi saya mulai jam 9 kurang 5, sekarang sudah jam 9.25. Ternyata saya harap ke sini 30 menit. Sudah korupsi 10 menit. Mudah-mudahan Allah mengampunkan saya dan memaafkan. Ibu-ibu memaafkan saya. Sekarang saya ke kanan. Ini pun nanti dicurigai nih. Lihat dia ke kanan, ternyata dia Ustaz gatal perempuan duluan. Yang afdal itu sebelah kiri apa sebelah kanan? Kalian yang jawab kan? Mohon izin Habib, mohon izin Kiai, Kiai ulama, Bapak polisi, mohon maaf saya di atas Pak, tolong jangan ditilang. Ya. Beli mobil sudah, beli rumah sudah, kita beli motor Pak. Tapi kalau istri solihah, kita lihat Pak, Bapak jangan banyak-banyak beli dulu, kita nabung aja, tapi atas nama mama. Ya. Sama aja. Karena atas nama Papa nanti Papa kawin lagi. Ibu setuju? Setuju. Dari rahim ibu lahir anak-anak, mereka bangun masjid, pahalanya ngalir ke ibu. Dari rahim ibu lahir anak, hafal Quran, ngulang hafalan 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam, pahalanya ngalir ke. Punya anak penceramah, ceramah di mana-mana, pahalanya ngalir. 100.000 orang mendengar ceramahnya, sholat, zikir, puasa sunnah, pahalanya ngalir ke ibu. Kalau gitu yang hebat bapak-bapak apa ibu-ibu? Makanya sekarang banyak laki-laki mau jadi bapak perkasa. Bapak perkasa. Mas, di mana Masjid Al-Haram? Sana. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari penyakit LGBT. Kemarin ada yang ngirim, hari Ahad yang lalu ada yang ngirim foto. Ini jamaah kita baru nikah. Saya lihat fotonya, saya komen di bawah LGBT. Loh, LGBT kok nikah? Laki gemuk, bini tipis. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sepelekan perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididik dengan pendidikan yang baik-baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan calon menantu yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik pada mereka sampai mati, dakhalal jannah, maka
masuk surga. Yang sepele kan anak perempuan. Jadi kalau ditanya anakmu berapa? 3. Tapi kenapa mesti gitu? Tapi cewek semua. Beruntung yang punya anak perempuan 3, mantunya 3 laki-laki. Iya. Iya. 3-tiganya orang kaya. Yang satu dokter spesialis, yang satu lawyer pengacara, yang satu lagi pejabat DKI Jakarta. 3-tiganya rajin sholat berjamaah. Sayangnya itu cuma ada di sinetron. Kita doakan mereka muncul di alam nyata. Amin. Memang di dokter spesialis sampai sholat berjamaah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya ramai. Dokter spesialis jadi imam, bacaannya mantap, suratnya panjang, Ar-Rahman. Cuma senang, jamaah rajin. Kalian kok mau dia jadi imam, kok kalian ramai semua jamaah? Kami takut Pak Ustaz, katanya kalau nggak datang disuntik mati. Ternyata mereka datang bukan karena diancam, jamaah ramai bukan karena ditekan, tapi kalau dia yang datang semua dia belikan, ada kain, ada sembako, ada, bukan awal-awalnya untuk menarik, tapi lama-lama jamaah datang karena mencari ridho Allah lillahi. Usolli fardhu subhi rakaatain adaan makmuman lillahi. Nama itu sobat dan ada ifadhi sabil Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Panas juga. Hati tetap di yang paling pandai mencari tempat yang dekat kipas angin. Kipas anginnya Adam ayah, pakai air seperti di padang Arafah, pulang di basah. Insya Allah semua yang pusing-pusing, pening-pening kepala pulang dari sini sehat. Lagi agak-agak demam pulang, insya Allah 2 kemungkinan, makin sehat atau mati kosan. Tidak penting kita mau mati mau hidup, yang penting adalah istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh anak-anak muda yang gagah perkasa, yang hebat-hebat, jangan kalian sia-siakan perempuan, karena perempuan adalah adik kalian, perempuan adalah kakak kalian, perempuan adalah ibu kalian. Jangan ya, kadang kalau lewat perempuan, hai adik, pelecehan lewat dia, jangan. Perempuan adalah ibu kita, perempuan adalah adik kita, perempuan adalah kakak kita. Kalau suka pinang langsung dengan bismillah. Tapi ibu-ibu juga harus mau menurunkan harga mahar. Setuju? Ya, permintaan dari mereka. Saya hanya menyampaikan aspirasi saja. Jangan sampai mereka buat baliho besar-besar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ibu-ibu punya peran yang besar dalam membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang islami, madani, seperti yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad khutbah Jumat, jamaahnya 100 orang, yang dengar khutbah 50. Yang 50 itu. Dari yang 50 itu yang benar-benar nangkap 40. Yang 10 lagi ngawal. Dan yang 40 itu yang bisa ngomong ke rumah menyampaikan tinggal 20. Dari yang 20 itu yang didengar istrinya tinggal 10. Dari 100 tinggal 10. Tapi kalau Abdul Somad ceramah ke ibu-ibu, ibu-ibunya ada 100, pulang ke rumah didengar suaminya 100, jadi 200. Didengar oleh anaknya 100, jadi 300. Didengar oleh mantunya jadi 350, naik 103. Didengar oleh cucunya menjadi 500. Maka 100 laki-laki tinggal 10, tapi 100 perempuan menjadi 500. Kira-kira mana yang hebat? Laki-laki apa perempuan? Tenang, semua ada masalah. Nanti kita bahas.
Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, maka beliau memandang ke belakang. Saat Nabi masuk surga, Nabi melihat ke belakang. Yang dia lihat laki-laki apa perempuan? Siapa yang kasih tahu? Pede ya? Nabi masuk surga, Nabi lihat ke belakang, ternyata perempuan. Dan Nabi tanya, sampai sok. Terjemahannya, who are you? Mereka menjawab, aku adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Suaminya meninggal, tapi dia bisa menjadi single parent, perempuan tunggal yang menyekolahkan anak-anaknya. Kalau ada di antara ibu yang kebetulan suaminya meninggal, kemudian dia nikah lagi, nggak apa-apa. Yang gara-gara ini nanti pulang cerai aku. Yang udah jadi nggak apa-apa, tapi yang single parent kuatkan. Yang sudah dipinang terima aja. Perempuan yang luar biasa, 9 bulan 10 hari dalam perutnya, disusukan 2 tahun lamanya, keluar anak jadi tentara, keluar anak jadi polisi, keluar anak jadi gubernur, keluar anak jadi bupati, keluar anak jadi supir angkot. Tapi semuanya mencari makan yang halalan thayyibah. Jangan remehkan mereka. Tangannya boleh jadi kasar, nggak apa-apa. Dari tangan yang kasar, bekerja keras, itu yang akan menyelamatkan, menarik orang dalam neraka jahanam, selamat mendapatkan syafaat karena makan halal. Tapi hari ini laki-laki yang gagah perkasa yang banyak uang malah datang pengajian karena dulu ibunya waktu hamil selalu bersolat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Suaminya yang sudah mau marah mendengar selawat itu, kamu kenapa? Urat-urat kepalanya menjadi lentur, gak jadi marah. Yang ngontrak rumah, tuan rumah udah mau marah. Kenapa ini? Begitu sholawat selesai, baru dia minta. Ya. Man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan wa ansara sayyi'at, dihapuskan Allah 10 dosa, silap dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 derajat tingkatan kemuliaan. Tadi Ustaz waktu ceramah di sini, saya yakin setiap pagi, petang, siang dan malam Bapak Ibu selalu mendoakan saya. Doakan Ustaz ulama, habaib kita, kiai, tuan-tuan guru kita doakan. Ya Allah, silakan Habib. Ya Allah, panjangkan umur kiai. Ya Allah, silakan ulama-ulama kami. Ya Allah, gitu kalau doa, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, engkau dapat yang sama. Dia adalah makbulnya doa. Langsung air kata. Langsung air datang. Kata ibu, kok di atas? Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan rezeki ibu lancar, anaknya bisa sekolah. Kalau Ustaz Somad ngaji pas bismillahnya dia pejam, buka deh. Jangan enggak sampai habis ngaji pejam. Kenapa? Karena di dalam kepalanya ada software Quran digital. Jadi tinggal klik Allah, klik Nakas tahfiz Quran. Tapi hebatnya Masjid Al-Hamra, nggak ada tuh tulisan pondok pesantren Al-Hamra, nggak ada.
SDIT Al-Amra SMP. Tapi di sini ada tahfiz Al-Quran. Katakan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong videonya, like and share. Masalahnya Ustaz Somad ngomong ini kamera nggak ada di sini. Katakan anak Anda ke sekolah Masjid Al-Amra, anak Anda akan hafal Quran. Gak ada gunanya punya anak kaya raya tapi gak kenal Allah, betul? Gak ada punya anak hebat kaya punya jabatan tapi tidak tahu ngaji, gak bisa adab sopan santun tata krama. Alhamdulillah punya anak yang satu dokter spesialis, yang satu pengacara, yang satu orang kaya, tapi saat kita mati di ruang ICU satu pun tak ada yang mendoakan kita. Ternyata kalau air sudah datang lupa sama Ustaz. Ustaz hanya diingat waktu berdoa saja. Ar-rijal, laki-laki, qawamun, menjadi pemimpin, ala nisa, bagi perempuan. Siap jadi pemimpin? Yang gak siap angkat tangan biar kita operasi plastik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami-suami, wahai para calon-calon suami yang sudah jadi suami, mudah-mudahan jadi suami yang baik. Yang belum jadi suami, mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang solehah-solehah. Alhamdulillah semuanya laki-laki. Ada beberapa perempuan yang salah masuk tenda. Insya Allah masuk surga nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, hai para kepala rumah tangga, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nar, dari api neraka. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang ototnya tegak, bukan yang polisi dan tentara, tapi laki-laki yang sholat berjamaah ke masjid. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, masjid kulewati. Kan begitu. Masjid alhamdulillah, masjid alhamdulillah penuh melimpah ruah sampai keluar di dalam kosong. Kalau masjid ada sampai ke atas, hebat. Ini masjid alhamdulillah ada kamera CCTV saya, di atas satu, di bawah satu. Hati-hati, helm jangan sampai ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan laki-laki jangan sampai sholat di rumah, apalagi yang rumahnya dekat-dekat masjid ini. Lagi masjid, lagi ke masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Masjid. Maka nanti pas selesai azan, dengarkan ceramah Ustaz Somad ini. Sebelum azan, dengarkan ceramah. Ngaji Kiai Haji Muhammad Z.A. bagus. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah. Tapi dengarkan juga ceramah. Setiap pagi petang dengarkan ceramah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Yang rumah dekat masjid, sholatnya di masjid. Para siapa? Ustaz Somad. Pengurus majikan. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi selesai sholat, ngadap. Ini kiblat ke sana. Oh, selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi langsung ngadap ke harap jamaah. Nabi melihat satu persatu, inspeksi mendadak. Awas karangan bunga tumbang. Itu bukan ucapan Nabi, saya. Nabi menghadap ke belakang. Nabi nanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Kenapa enggak sholat berjamaah? Mana si fulan? Kenapa enggak sholat berjamaah? Mana si fulan? Kenapa enggak sholat berjamaah? La uharriqanna alaihim buyutahum. Mereka yang tidak sholat berjamaah akan kubakar rumah mereka. Sebab itu sholat berjamaah. Janji siap sholat berjamaah? Allah. Siap. Masya Allah. Pusat
Studi Generasi Muslim Indonesia Yayasan Al-Hamra. Alhamdulillah. PT Kanaya, lambangnya lancang kuning belayar mau. Transwisata, Bantara PT Bumi Kuat Energi Nusantara. Saya nggak tahu, saya baca. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan laki-laki yang soleh-soleh ini semuanya sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah sholat di masjid. Kamu kenapa nggak pernah sholat di masjid? Kenapa kamu nggak sholat di masjid? Masih syukur saya sholat di rumah. Teman saya nggak sholat nih. Ini cara berpikir yang keliru, otaknya sungsang. Makanya harus diluruskan. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Tapi kalau masalah ibadah, masalah sedekah, masalah infak, masalah wakaf, masalah sholat berjamaah, masalah baca Quran, lihat ke bawah ke atas. Atas. Kamu sedekah berapa? Saya sedekah 5.000. Kok dikit betul? Masih syukur saya sedekah. Teman saya kerincing. Iya tuh wakaf masjid. Betul. Nah begitu juga dalam masalah sholat berjamaah ini. Masjidnya sudah ada, pakai kipas angin, AC. Ustaz tahu dari mana AC? Saya lihat tuh ada AC. Enggak ada orang aja di dalam, kipasnya hidup. Mungkin kan hebat. Di dalam kita melihat itu seperti akuarium, lihat kaca berdiri. Oh, masya Allah. Makanya masuk dalam masjid, sholat dalam masjid, sholat berjamaah, nggak muat di dalam, naik ke atas, nggak muat juga, lantaran parkirnya luas. Hebat, masya Allah, tabarakallah. Ada ruangan-ruangan khusus, area VIP ikhwan. VIP, very important zone. Kalau di dunia saja nggak dapat VIP, apalagi di akhirat. Mohon maaf, yang berdiri di atas pagar yang tersebut. Mungkin di dunia kalian di pagar, di akhirat boleh jadi di pagar juga. Semua yang hadir ini masuk surga dalam golongan mujahid fisabilillah. Ustaz Somad mau menyenangkan hati kami ya? Enggak, ada dalilnya. Mana? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Maka semua yang hadir ini sama dapat pahala jihad fi sabilillah. Tapi setelah pengajian langsung nanti pulang aja 2 malam. Suami ibu pulang ke 2 malam, ibu telepon, Mas di mana? Jihad. Siapa yang bilang Somad? Itu tidak benar. Oleh sebab itu yang kita cari ini ngaji adalah kebenaran, bukan pembenaran. Tapi kami ketika dari sana berangkat, sahabat saya berkata, ini mereka yang jauh ini gimana mau nengok ceramah? Rupanya ada TV besar, TV hidup TV-nya. Alhamdulillah, saya lihat matanya ke sini semua. Kalau hidup TV-nya tengok aja TV itu. Karena saya lebih ganteng di TV. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dunia ini membuat kita bersama di surga nanti. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu, kalau adik-adik nanti masuk ke dalam surga, pandang kiri dan kanan, atas bawah, tidak melihat saya. Ustaz Somad di mana? Carilah, saya berada di VVIP. Pede sekali, karena ada sebagian jamaah, Ustaz Somad, pandang wajah kami Ustaz, pandang wajah kami Ustaz. Nanti kalau Ustaz tidak melihat kami di surga, tolong cari kami di neraka. Ente masuk neraka kok pede sekali. Sedangkan Nabi berkata, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang mengucapkan Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Itu keyakinan kita, itu akidah kita, bahwa syarat masuk surga la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satunya pintu jalan ke surga hanya melalui pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarratal madinah marhaban ya khairada. Begitu mereka menyambut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan, dari balik-balik pohon korma, mengintip seorang laki-laki Yahudi tidak Islam namanya Husain. Dia intip dari jauh, apa betul ini nabi asli apa nabi KW? Pas sudah dia intip-intip, ternyata dia dekati. Akhirnya setelah dia dekat dialog dan dia bersyahadat, saksikanlah wahai Muhammad, saksikanlah wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia masuk Islam. Itulah namanya berubah menjadi Abdullah bin Salam. Yahudi, pendeta Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam, ya, kenapa kamu masuk Islam? Karena aku temukan dalam kitab suciku bahwa Nabi Isa, bahwa Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya berjanji akan datang Nabi akhir zaman. Dia adalah penyelamat. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat, mereka yang kami berikan Zabur, mereka yang kami berikan Injil. Mereka bersaksi bahwa datang Nabi akhir zaman bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bahira ketika melihat ada anak kecil yang bernaung di samping tempat ibadahnya, lalu dia keluar. Seumur hidup dia tidak pernah keluar, dia hanya beribadah, namanya Bahira. Tapi kemudian dia keluar dan bertanya kepada Abu Thalib yang saat itu sedang membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rajul, hai laki-laki, siapa ini? Kita biasanya kalau jumpa orang itu tanya namanya dulu, what is your name? Tapi ini dia tidak sempat tanya nama, saking dia penasaran anak kecil ini siapa. Hai laki-laki, siapa anak kecil ini? Abu Thalib menjawab, Ibni, this is my son. Ini anak saya. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca ini bukan anakmu, karena anak ini bapaknya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan, dan anak ini adalah nabi terakhir utusan Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mana Bahira tahu? Allah menyebut dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, mereka yang membaca Alkitab, mereka tahu bahwa ada nabi terakhir. Hai Bahira, dari mana kau tahu ini nabi utusan Allah? Karena aku lihat ada 3 tanda. Yang terakhir, lihat ada awan yang menaungi mereka dari atas. Tidak ada awan. Ada awan yang menaunginya selalu dari atas. Maka dia nabi terakhir. Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi yang akan membunuhnya. Akhirnya Abu Thalib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi Bapak Ibu hari ini juga dinaungi, walaupun bukan awan, dinaungi tenda biru. Putih Pak Ustaz, di bawah putih, di atas biru. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi pindah hijrah dari kota Makkah 8 hari 8 malam, berangkat Ahad malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 8 malam. Hari Senin sampai di Quba, mendirikan masjid. Itulah namanya Masjid Quba. Hari Senin sampai. Ustaz Somad meremehkan, menyepelekan. Tidak. Kenapa? Karena ini bukti. Yang punya kendaraan jangan khawatir takut hilang. Kenapa? Pagarnya pagar besi, kamera CCTV ada di atas, tapi tetap
Hebatnya lagi, jangankan dalam masjid, parkirnya pun pakai AC. Nanti saya akan kemana-mana saya ceramah. Kemarin saya ceramah di Jakarta, Masjid Al-Amrah namanya, parkirnya saja pakai AC. Pas acara, ambil acara kok. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, artinya apa? Kalau kau laki-laki yang gagah perkasa, kalau kau laki-laki yang punya uang banyak harta, tunjukkanlah dengan kualitas masjidmu. Nggak ada gunanya di komplek, di perumahan, di suatu kawasan daerah, rumah orang kaya hebat, rumah pejabat besar, mewah, megah, tapi masjid seperti sarang burung merpati. Bukan di situ letak kekayaan kehebatanmu. Ini kita bangga luar biasa. Ini jalan ditutup. Ini jalan raya ini kan. Berapa banyak orang yang terhalang hari ini. Dan insya Allah terhalangnya dia pun juga bernilai amal saleh. Amal saleh ini akan kita bawa bekal menghadap Allah. Maka bapak-bapak mau jadi orang bisnismen banyak duit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tapi setelah sholat subuh dulu berjamaah. Saya kalau sholat subuh berjamaah terlambat, Ustaz. Sholat subuh nanti di tepi jalan. Kamu sholat di mana tadi? Sholat di jalan. Gak sah sholat di jalan, ditabrak mobil. Sholatnya di masjid, di musola, di pinggir jalan. Kita bangga masih ada orang-orang yang punya jabatan, tapi sholatnya tidak pernah tinggal. Gak ada gunanya sedekah banyak kalau sholat tidak ditegakkan. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sarana prasarananya sudah, pengajiannya sudah, takbir akbarnya sudah, peresmiannya sudah. Sekarang tinggal satu action, amal, amal, amal. Mudah-mudahan pengajian ini berubah menjadi amal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mulai jam 9, sekarang pas jam 10, 20, 20, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Di akhir majelis saya diminta berdoa, tapi doanya dikabulkan bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang tulus ikhlas anaknya menjadi anak soleh soleh. Ada bapak-bapak yang mencari makan yang halal. Maka kita mendoakan guru-guru kita, khusus Al-Mukarram Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang hari ini pas 100 hari meninggalnya beliau. Kita zikro, mereka berzikir beramai-ramai. Di sini pula kita mendoakan beliau, jangan pernah berhenti jadi orang baik, menebarkan kebaikan. Ini buktinya, beliau sudah meninggal 100 hari, tapi doa tak putus dari seluruh dunia. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.